Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solen Eskom dalam pelajaran TLC untuk kelas 11 TKJ. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai komunikasi data. Oke, kita lanjut. Klasifikasi komunikasi yang pertama yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah komunikasi yang dimana informasi yang kita kirim dan kita terima itu dalam bentuk data digital. Contohnya internet, ya, pembayaran online. Mungkin ada di antara siswa yang sudah sering menggunakan ini, terutama internet. Internet misalnya kita mengirim email, mengirim foto, itu semua dalam bentuk data digital. Membayar pembelian misalnya lewat Oppo, lewat link aja atau apa, ya, seperti ini yang kita lihat di belakang ini semua bentuk-bentuk komunikasi digital untuk pembayaran misalnya. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Mungkin ini ada dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita belajar ini, barulah kita mengetahui bahwa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi data. Oke, next. Yang berikutnya adalah komunikasi audio. Komunikasi audio ini adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan, ya. Contohnya adalah radio, ya, radio. Dimana di radio itu kita mendengarkan suara. Nah, jadi audio ini lebih kepada suara, ya. Mungkin ada di antara siswa yang pernah melihat alat ini namanya radio, ya. Mungkin untuk zaman sekarang udah jarang sekali kita jumpai karena zamannya sudah pakai smartphone, ya, internet. Jadi barang-barang kayak ini sudah jarang kita jumpai. Tetapi untuk materi, ya, kamu harus mengetahuinya. Seperti ini radio, ya. Oke, next. Lalu macam-macam komunikasi audio. Yang pertama ada namanya audio visual, yaitu perangkat audio sistem yang dilengkapi dengan pengambilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, video conference dan sebagainya. Jadi termasuk Zoom, ya, Zoom yang kita pakai di masa pandemi ini termasuk ke dalam audio visual. Di situ nampak muka kita, di situ ada suaranya, ya. Jadi di sini contohnya adalah Zoom, kemudian ada home theater, ada video conference. Mungkin untuk contohnya secara visual bisa kita lihat ini. Nah, seperti ini. Ketika ada rapat, ya, tidak harus dalam satu ruangan tetapi bisa jarak jauh. Di sini ada alat-alatnya. Ada pengambil gambarnya, ada suaranya, ada penampil visualnya. Ini termasuk ke dalam komunikasi audio visual atau video conference, ya, seperti ini. Lalu berikutnya ada audio streaming. Nah, audio streaming ini merupakan istilah yang sering kita gunakan untuk mendengar siaran secara live di internet, misalnya YouTube, ya, atau di Facebook atau di Instagram, ya. Mungkin ada di antara kita yang sering melihat ini di internet atau bahkan ada di antara kita yang melakukan ini secara live, ya. Ini. Jadi pada waktu yang sama bisa dilihat. Ini contohnya mungkin, ya, menggunakan Facebook Live atau YouTube Live. Lalu yang berikutnya ada audio respon. Respon ini adalah jawab, ya, menjawab otomatis, audio respon. Mungkin pernah kita menelepon atau apa, ketika suara apa yang kita tuju itu tidak menjawab, maka komputer, sistem operator akan menjawab secara otomatis seperti ini. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. The number you are calling is not defined. Please check again the number you are calling. Ya, seperti itu. Itu namanya audio respon, ya, yang dihasilkan oleh komputer sesuai dengan input yang kita berikan. Lalu ada berikutnya audio oscillator atau suara efek. Ini biasanya digunakan untuk
pembuatan film-film animasi, misalnya film-film action. Di sana sudah ada efek-efek suara yang dipakai seperti ini. Oke, itu namanya suara efek atau oscillator. Ada yang berikutnya adalah AMR, ya, audio modem raised. Ini membuat fungsi analog yang diperlukan untuk operasi modem atau audio, ya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk media komunikasi. Yang pertama ada namanya alat perekam magnetik, ya, perekam magnetik. Ya, seperti ini alatnya. Mungkin kalau kamu lihat di film-film lama ada alat-alat seperti ini, atau bisa kamu browsing nanti di YouTube atau di Google, ketemu alat-alat ini, namanya perekam magnetik, ya. Mungkin alat-alat ini sekarang udah tidak kita pakai lagi, udah jadul, ya, udah ketinggalan. Sekarang mereka cukup pakai smartphone, langsung live ke YouTube, ya, seperti itu. Tapi kamu harus mengetahui alat-alat ini karena kita belajar komunikasi. Lalu yang berikutnya ada namanya piringan hitam, ya. Mungkin ada di antara siswa di rumahnya itu, di rumah atu-atunya atau rumah pamannya masih mengkoleksi barang-barang seperti ini. Nah, ini namanya piringan hitam, ya. Ini pada masanya ini sangat canggih, ya. Pada masanya itu sangat canggih. Cuma di sekarang ini sudah tidak kita jumpai lagi karena zaman sudah berubah. Ini namanya piringan hitam. Lalu yang berikutnya ada namanya kaset pita. Ini juga untuk zaman sekarang ini udah sangat langka lah saya lihat. Mungkin ada, ya. Ini seperti ini. Kaset pita menggunakan tape recorder. Seperti ini namanya media komunikasi. Jadi suara bisa dimasukkan ke dalam sana. Lalu ada namanya CD atau DVD. Nah, ini mungkin siswa-siswa masih menemukan alat ini. Nah, ini CD, DVD, Blu-ray, ini masih ada kita jumpai saat sekarang ini. Misalnya kamu foto di foto studio, nanti tidak lagi dalam bentuk klise, tetapi sudah dimasukkan ke dalam CD ini. Itu misalnya. Lalu yang berikutnya adalah MP3 player. Ya, dulu zaman-zaman saya SMA masih ngetop ini. Alat ini, ya. Jadi lagu-lagu itu dimasukkan ke sini, ke dalam ini menggunakan USB. Ya, lagu-lagu MP3 nanti dikasih headset, didengarkan. Mungkin sekarang juga barang-barang ini sudah tidak dipakai lagi karena sudah menggunakan smartphone, ya. Di sana sudah terintegrasi alat-alat ini. Lalu ada yang berikutnya adalah radio. Nah, radio seperti mana yang sebelumnya tadi, seperti ini gambarnya. Ini bentuk-bentuk media komunikasi kita. Lalu ada namanya telepon. Telepon termasuklah handphone di sana, ya. Nah, ini misalnya. Ini mungkin ini masih kita jumpai sampai saat ini. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih.